sukseskan semua program-program perjuangannya dan juga putra putri dan keluarga beliau senantiasa dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di malam ini mampu bergabung di alam perjuangan beliau zahiran wa batinan, awalan akhiran. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadin yahdi qadril hajat la hadrati bihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang dimuliakan oleh Allah dan juga yang kita hormati, para sesepuh-sesepuh kita, pembina kita, khususnya beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Nur Huda beserta keluarga. Semoga beliau senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah kesehatannya, dijaga kesehatannya, ditambah kesabaran dan keikhlasannya, bekal dan modal untuk membimbing kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Rosikan MPD, Bapak Zamroji, semoga para sesepuh kita, pembimbing kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu, hadirin, hadirat, keluarga besar Majelis Taklim At-Tadhkir yang dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan yang utama, mari di malam yang berbahagia ini, atas izin Allah, atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, disadari maupun tidak, dipahami ataupun tidak, mampu kita rasakan ataupun tidak, bahwa kita hadir di tempat ini, kita rawuh ing tempat menika sebab campur tanganipun persaudara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persaudara Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, melindungi kita, mengawasi kita sampai hembusan nafas, detak jantung, kedipan mata dan apapun yang kita lakukan dimanapun dan kapanpun tidak terlepas dari penglihatan dan kesaksian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara rahimakumullah, dari awal inilah sebuah kesadaran yang dalam di dalam pribadi kita sudah bersama. Terkala manusia sudah tidak merasakan hadirnya Allah dalam kehidupannya, seolah-olah dia hidup atas dirinya sendiri, dia kuat atas tenaganya sendiri, dia pintar seolah dengan ilmunya sendiri, dia bisa menumbuk harta dan tahta seolah dengan usaha dan ikhtiarnya sendiri, sampai bahkan tidak melibatkan Allah dalam kehidupannya. Maka kata Allah, wa man a'rada an dzikrir rahman nuqayyid lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapapun makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, digerakkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, dicukupi seluruh kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok meledisi Gusti Allah, rumangsa boten butuh kalih dalam Allah, sampai gerak langkah lahir lan batin boten izin dumateng dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sampun negur dumateng kula supaya sami badhe dipun paringi kehidupan ingkang rumpek,
Tatkala manusia sudah berani meninggalkan Allah dalam kehidupannya, dia melihat tidak bismillahirrahmanirrahim, dia mau tidur tidak izin kepada Allah, dia bangun dari tidur tidak terucap dengan alhamdulillahirabbil alamin, dia keluar dari rumah tidak izin kepada Allah, seluruh kehidupannya melepaskan tidak dengan campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Sing dugi mboten rahmat, sing dugi mboten ketenangan, sing dugi mboten kedamaian. Sebab Allah sampun dipun tiga. Ingkang dipun paringaken dening dalam Allah sing ninggal Allah Subhanahu wa taala, boten butuh kalih nesa dalam Allah, boten butuh kalih pitulungan lan bimbinganipun nesa dalam Allah Subhanahu wa taala. Nuqayyid lahu ma'isyatan dongka, akan diberikan musibah oleh Allah kehidupan jiwa ingkang sumpek, jiwa ingkang rumpek, jiwa ingkang tansah resah gelisah undah ilana. Sebab mungkoro-koro boten saged jagi hubunganipun kita sebagai hamba Allah kalih nesa dalem Allah ingkang nyipta dumateng kula saha panjenengan sami. Maka kunci suksesnya kehidupan kita dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, tatkala kita kondisi yang kesempit, tidak punya harta, tidak punya tahta, tidak punya jabatan, baik kita yang punya harta maupun punya jabatan, adalah kuncinya tatkala kula saha panjenengan sami bisa menjaga hablum minallah, hubungan kita dengan Allah yang baik. Kita ingin bahagia, ayo mulai detik dan saat ini kita jaga, kita bangun komunikasi kita dengan Allah yang baik. Kita ingin hidup keluarga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah, mari kita jaga hubungan kita dengan Allah dengan baik, sehingga langkah dan perbuatan kita tidak mau melangkahkan kaki kita tanpa izin dari Allah. Saudara rahimakumullah, maka mari dari dasar inilah tentunya hamba Allah yang senantiasa merasakan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa langkah dan perbuatannya senantiasa menambahkan syukur tasakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terucap di dalam lisan kita senantiasa alhamdulillah, matur suwun duh Gusti panjenengan sampun nguripaken kawula, matur suwun duh Gusti panjenengan sampun maringi kesehatan dumateng kawula, matur suwun duh Gusti panjenengan tasih maringi gesang dumateng kawula detik saat menika. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengirim istri, anak, rezeki, teman, sahabat, saudara yang baik-baik, sehingga langkah saha perbuatan kula saha panjenengan sami langkah-langkah ingkang senantiasa terpuja dan terpuji ing dalam tingkah pola kula saha sami-sami saudara Allah sesama manusia. Maka hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam orang-orang yang senantiasa ahli bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat senantiasa salam tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang proklamator dinul Islam, pribadi ingkang mulia, pribadi ingkang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang sudah dijamin oleh Allah bahwa kehidupannya beliau dimuliakan, dibahagiakan, dan sudah dapat jatah dari Allah di dalam masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Disadari maupun tidak kita yang rawuh ing dalem menika kula saha sami adalah penerus estafet perjuangannya baginda Rasul. Apa perjuangannya baginda Rasul? Apakah kita hanya melantunkan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad?
Tugas dan kewajiban kita adalah meneruskan estafet perjuangannya baginda Rasul Muhammad SAW, mencalonkan diri, menjadikan pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa kepada Allah. Estafet perjuangannya baginda Rasul tidak menghadirkan, tidak mendidik, tidak menjadikan orang yang punya harta kekayaan yang menumpuk, tetapi estafet perjuangannya baginda Rasul adalah menjadi pribadi-pribadi yang mampu bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara rahimakumullah, maka mari kita membawa pribadi kita, membawa keluarga kita, mengajak anak dan istri kita, bagaimana kita kenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, bertatap muka, berpandang rasa pada dalam rangka pembukaan pengajian lapangan Tumas Legi pada malam hari ini, untuk mengawali perjuangan kita bersama 1 tahun yang akan datang. Mari kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Allah sudah mengingatkan di dalam kehidupan kita, yauma la yanfa'u malun wala banun, sak mangke ing dinten ingkang sampun dipun takdiraken dening dalam Allah, kita sedanten badhe dipun timbali dening dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yanfa'u, boten wonten manfaat lan gunane. Punapa ingkang boten wonten manfaat lan gunane? Malun, harta benda yang sudah diperjuangkan, dikorbankan waktu pagi, siang, sore, malam, banting pulang untuk menumpuk harta benda dan tahta, besok di hadapan Allah tidak ada guna dan artinya. Hadirin rahimakumullah, kalau kita introspeksi, kita evaluasi diri orang yang hidup di muka bumi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak munafik, kita butuh dengan harta, kita butuh dengan duit, kita butuh dengan harta benda, kita butuh kendaraan, kita butuh rumah, kita butuh pekerjaan. Akan tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala harta kita tidak ditasarufkan untuk perjuangan, harta kita tidak bisa mengajak untuk dekat kepada Allah, tidak dikenalkan dengan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta bendanipun kula saha panjenengan sami boten wonten ginau lan manfaatipun. Ingkang nomor kalih al-banun, harta benda dan anak-anak yang kita cintai, anak-anak yang kita banggakan, anak yang kita cintai, yang kita banggakan, kita sombongkan, di hadapan Allah tidak ada arti dan guna dan manfaatnya. Illa man atallah biqalbin salim, kata Allah, yang bisa sampai ke pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa diterima dengan rahman dan rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa man atallah, piyantun ingkang rawuh ngadeg ing dalem kersa dalem Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingkang kagungan qalbun, ati ingkang slamet. Ati ingkang slamet, detik saat menika kula saha kenal kelawan at-tadzkir, kita kenal kelawan kalian, kita kenal kalian al-mahrum, kita kenal kalian Ta'alul Huda. Napa ingkang dipun kula mentah? Apa yang dididik, apa yang disampaikan, senantiasa menghembus dan senantiasa mengajarkan bagaimana hati kita senantiasa ada asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala hati kita masih ada iri, hati kita masih ada dengki, hati kita masih ada hasud, jiwa kita masih gampang resah dan gelisah, tidak mungkin tangeh lamun kula saha sami badhe liqa rabbi, badhe tepang kenal kalih nusa dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara rahimakumullah, mari fasilitas sarana yang diberikan Allah kepada kita, mari
hidup gesang menika dari hembusan nafas detak jantung kita. Mari kita senantiasa kita sertai dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga hati kita, jangan sampai hati ini pun kula suhbal sami terbiasa untuk sakit hati. Hati kita terbiasa untuk iri. Hati kita biasa untuk dengki. Jiwa kita gampang untuk resah, gelisah, gundah gulana. Sebab sedanten kula ingkang dados ngalang-alangi kula saha panjenengan kundur dumateng saudara Allah Subhanahu wa taala. Anak kita akan bisa kenal dengan Allah, harta kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ilmu kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syaratipun digawa diajak harta dikenakan dengan Allah, ditasarrufkan di jalan Allah, anak dikenakan dengan Allah, istri dikenakan dengan Allah, diajak untuk mengaji. Sebab sesuatu hal yang sangat-sangat disayangkan yang kita korbankan waktu, tenaga dan pikiran kita, tetapi besok di akhirat ditolak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara rahimakumullah, mari kita jaga hati kita. Illa man atallah biqalbin salim, yang bisa diterima di sisi Allah, yang bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih punika piyantun ingkang kagungan ati ingkang slamet. Qalbun salim, qalbun mukmin. Ati ingkang tasah jauh dari iri dan dengki. Hati yang jauh dari kedengkian, hati yang senantiasa hadir di dalam kehidupanipun. Nggih punika hati ingkang slamet sanes sedaya penyakit ingkang boten tumuju dumateng saudara Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri hati ingkang urip, ciri-ciri hati ingkang slamet, alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Ciri-ciri pun hati ingkang urip nggih menika ing dalam kondisi kita jumeneng. Hatinya ada asma Allah, hatinya zikir. Wa qu'udan ing dalam lenggah, wa junubihim ing dalam berbaring. Senantiasa yang ada dalam kehidupannya, di dalam dirinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara rahimakumullah, piyantun ingkang tasah jadi hati ingkang selamat, hati ingkang mukmin, hati ingkang tasliman kasira, inggih punika ati ingkang tasah bahagia, ati ingkang tasah seneng, ati ingkang tasah bungah, sehingga ingkang hadir ing dalam tingkah lan pola pribadi ingkang mukmin kalau hanjih punika pribadi Muhammad ing akhir zaman, pribadi ingkang sae, pribadi ingkang soleh, pribadi ingkang tasah maringi manfaat dumateng sanes, pribadi ingkang tasah berprasangka sae dumateng tiyang sanes, pribadi ingkang tasah terus mendipun baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa banyak manfaat dan punya kepada sesama. Maka saudara-saudara rahimakumullah, mari kita tata kehidupan kita, wujud kita orang-orang yang mengaji, wujud orang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cerminkan kehidupan kita, senantiasa memberikan ketenangan dan kedamaian kepada sesama. Langkah dan perbuatan kita ringan untuk berbuat baik, hati kita ringan untuk senantiasa baik, pikiran kita ringan untuk senantiasa berprasangka baik dengan sesama. Sebab niku awal ing dalam buka ilmu manfaat menuju dumateng kula saha panjenengan sami. Hadirin rahimakumullah, mugi-mugi segede ingkang kula aturaken saged maringi wawasan lan pandangan saudara dumateng kula saha panjenengan sami. Pilih sedanten ingkang kita lampahi punapa ingkang kita pados sampai detik saat nika, nggih nika pripun carane kula saha pribadi ingkang tasah pasrah lan sumarah takwa dumateng saudara Allah Subhanahu wa taala. Semakin lama kita mengaji, semakin paham kita tauhid, semakin paham kita hakikat, kita semakin tawadhu, kita semakin tadarruk, kita semakin merunduk bahwa diri kita adalah bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa.
Kita tidak bisa apa-apa, kita bukan apa-apa, kita bukan orang yang terbaik dan yang maha baik hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi kula surasan tasah kita berkekuatan dari musuh dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mekaten kirang langkung paapunten billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.